Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pembelajar. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan PDD UKT PT, Pendidikan Karakter Keimigrasian. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama Sohirin SHMH, nomor induk dosen nasional 3604106701. Status dosen tetap pegawai negeri sipil, jabatan akademik rektor, program studi hukum keimigrasian, perguruan tinggi Politeknik Imigrasi. Selanjutnya, saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah, meliputi delivery, interaction, assessment, dan terakhir dengan rekaman video proses pembelajaran. Adapun mata kuliah pendidikan karakter keimigrasian dan kode AKA 03 bobot 1 SKS teori. Mata kuliah ini membahas hubungan manusia dalam konteks aparatur sipil negara di bidang keimigrasian dengan masyarakat umum, sesama abdi negara dan terhadap negara, yang meliputi nilai-nilai rasa hormat, kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab, serta patriotisme. Melalui mata kuliah pendidikan karakter keimigrasian, peserta didik diharapkan memiliki kebiasaan dan budaya untuk melaksanakan nilai-nilai pancabakti insan imigrasi dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah terbagi menjadi 7 CPMK. Yang pertama adalah memahami hakikat manusia. Kedua, memahami hubungan karakter dan kepribadian manusia. Ketiga, menganalisis proses pembentukan karakter dalam diri manusia. 4. Membiasakan perilaku hormat pada diri sendiri, sejawat, abdi negara, masyarakat, dan hukum. 5. Membiasakan perilaku jujur, disiplin, dan tanggung jawab. 6. Membiasakan perilaku patriotik. Dan yang 7, membiasakan perilaku budaya pancabakti insan imigrasi. Adapun CPMK 1 meliputi jadi 4 sub CPMK. Yang pertama, menjelaskan manusia sebagai makhluk ciptaan. 2. Menjelaskan manusia sebagai makhluk individu. 3. Menjelaskan manusia sebagai makhluk sosial. Dan yang terakhir, 4. Jelaskan manusia sebagai makhluk yang unik dan multidimensi. Adapun CPMK kedua terbagi menjadi 4 sub CPMK. Yang pertama, menjelaskan karakter dan kepribadian manusia. 2. Menjelaskan karakter sebagai pembentuk kepribadian manusia. 3. Ketahui, menghayati, lakukan, dan membiasakan karakter yang. 4. Menanamkan nilai-nilai dan keteladanan. CPMK ketiga terbagi menjadi 2 sub CPMK. Pertama, mengetahui, menghayati, melakukan, dan membiasakan karakter yang baik. 2. Mengkondisikan dan memberikan teladan. CPMK yang keempat terbagi menjadi 5 sub CPMK. Yang pertama, menjelaskan bentuk-bentuk penghormatan pada diri sendiri. 2. Menjelaskan
bentuk-bentuk penghormatan kepada sejawat. Ya, menjelaskan bentuk-bentuk penghormatan kepada masyarakat, menjelaskan bentuk-bentuk penghormatan, lima, mengkondisikan diri dalam perilaku hormat dan pengendalian diri. CPMK yang kelima terbagi menjadi 4 sub CPMK. Yang pertama, menjelaskan butir-butir kejujuran. Yang kedua, menjelaskan butir-butir kedisiplinan. Tiga, menjelaskan butir-butir tanggung jawab. Dan keempat, mengkondisikan diri dalam perilaku jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Kemudian CPMK yang keenam terbagi menjadi 3 sub CPMK. Yang pertama, jelaskan nilai-nilai patriotik. Yang kedua, jelaskan fungsi ASN dalam bela negara. Ketiga, menciptakan perilaku persatuan dan bela negara. Yang terakhir, CPMK ke-7 terbagi menjadi 2 sub CPMK. Yang pertama, menjelaskan nilai-nilai pancabakti insan imigrasi. 2. Menciptakan budaya pancabakti insan imigrasi dalam kehidupan keseharian. Referensi yang digunakan atau menjadi panduan dalam materi pendidikan karakter keimigrasian yaitu dari beberapa jurnal dan buku-buku. Salah satu jurnal yang saya tulis yaitu Revisiting Immigration Apparatur, Code of Ethics by Pancabakti Insan Imigrasi, Value Internalization, yaitu yang dimuat dalam jurnal internasional, yaitu adalah International Journal of Religious and Cultural Studies. Pada interaction metode pembelajaran, khususnya di masa pandemi ini, menggunakan 2 metode. Yang pertama, sinkron. Yang kedua, asinkron. Pada pembelajaran sinkron, kuliah tatap muka melalui Zoom meeting yang interaktif dengan proses pembelajaran, TCL, SCR. Kemudian pada asinkron, penggunaan media sosial lainnya sebagai media pendukung perkuliahan. Ujian, tugas, dan kuis juga dilaksanakan melalui Elite Poltekin. Perlu kami sampaikan bahwa pada asesmen atau sistem penilaian, bagaimana diatur pada peraturan Direktur Politeknik Imigrasi, bahwa komponen ujian akhir semester atau UAS, bobot nilainya adalah 40%. Kemudian ujian tengah semester, bobotnya 30%. Dan yang terakhir, untuk tugas juga bobotnya 30%. Sistem penilaian. Komponen yang dinilai pertama adalah UTS dengan metode EC, bobotnya 30%, dan pada pelaksanaannya pada CPMK 1, 2, 3, dan 4. Untuk komponen UAS atau ujian akhir semester, metode yang digunakan sama EC dengan bobot 40% dengan materi CPMK 4, 5, 6, dan 7. Kemudian pada komponen tugas individu yang dinilai pada kesempatan ini atau dalam tabel ini adalah penilaian sikap yang bobotnya 10%. Dan materi pada CMK 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Pada komponen yang terakhir, tugas kelompok, metode yang dilakukan adalah penilaian sikap, di mana bobot dari penilaian sikap adalah 20% dan materi pada CMK-nya
adalah materi 1 sampai 7. Selanjutnya, mari kita bersama-sama lihat video pembelajaran mata kuliah Pendidikan Karakter Keimigrasian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini tentang mata kuliah Pendidikan Karakter Keimigrasian, ingin saya sampaikan pada kesempatan pertemuan ini apa pendidikan karakter keimigrasian. Ada beberapa pengertian-pengertian tentang pendidikan karakter, di mana pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan. Dan juga pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu pada peserta didik yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Dan juga disebutkan juga bahwa pendidikan karakter sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral, di mana tujuannya adalah untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna penyempurnaan diri secara hidup yang lebih baik. Itulah tadi beberapa pengertian-pengertian tentang pendidikan karakter. Selanjutnya, tujuan dari pendidikan karakter itu sendiri apa? Pada dasarnya, tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Apa tujuan tersebut? Maka di dalam diri peserta didik harus ditanamkan nilai-nilai pembentuk karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan khusus dalam pendidikan karakter keimigrasian adalah nilai-nilai pembentuk karakter yang bersumber dari Pancabakti Insan Imigrasi. Ini adalah sebagai norma dasar aparatur. Ini adalah merupakan pedoman dalam menjalankan tugas sebagai apa itu Pancabakti Imigrasi. Ada yang bisa menyebutkan? Siapa, Pak? Oke, silakan Meka. Saya izin menjawab, Pak. Pancabakti Insan Imigrasi, 1. Takwa, 2. Menjunjung tinggi kehormatan, 3. Cendekia, 4. Integritas pribadi, dan 5. Inovatif. Saya terima kasih, Bapak. Terima kasih ya. Dan saya harap tidak hanya mereka yang bisa menyebutkan, tetapi seluruh insan imigrasi dalam hal ini yang masih menjadi taruna atau mahasiswa juga harus bisa menyebutkan. Dan saya berharap tidak hanya bisa menyebutkan Pancabakti saja yang 5, ya, tapi juga intinya, maksudnya yang terkandung di dalam Pancabakti dan kita amalkan dan menjadi pedoman di dalam menjalankan tugas sebagai pejabat. Nah, apa pendidikan karakter itu lagi kepentingan? Nah, bahwa seperti kita ketahui bersama, proses globalisasi secara terus-menerus akan berdampak pada bahan karakter masyarakat Indonesia. Karena itu, maka kita harus benar-benar menjadikan karakter kita pelajari bersama. Di mana kurangnya pendidikan karakter akan menimbulkan krisis moral yang berakibat pada perilaku negatif. Menurut Thomas Lincona, setidaknya ada 7 alasan mengapa pendidikan karakter harus diberikan kepada aparatur pemerintah sejak dini. Apa itu yang
Alasan mengapa harus diberikan. Yang pertama, merupakan cara terbaik untuk memastikan taruna, namanya mahasiswa, maupun pejabat imigrasi yang memiliki kepribadian dan karakter yang baik. Yang kedua, pendidikan ini dapat membantu meningkatkan prestasi. Apa hubungannya kekuatan karakter dengan prestasi? Karena dengan jiwa yang bersih, dengan pikiran yang baik, maka seseorang ataupun mahasiswa atau taruna dapat berpikir secara jernih, secara mudah, sehingga akan berpengaruh kepada peningkatan prestasi. Nah, alasan yang berikutnya, sebagian orang tidak bisa membentuk karakter yang kuat untuk dirinya di tempat lain. Maka perlu adanya pendidikan-pendidikan karakter dalam rangka untuk menguatkan dirinya. Yang keempat, dapat membentuk individu yang menghargai dan menghormati orang lain dan dapat hidup di dalam masyarakat yang majemuk. Kita menyadari, kita mengetahui, kita memahami bahwa kita berada di Indonesia yang begitu banyak bangsa, bahasa, wilayah yang luas, sehingga itulah kita semua harus bisa menghargai dan menghormati orang lain. Berikutnya yang kelima, sebagai upaya mengatasi akar masalah moral sosial, ketidakjujuran, ketidaksopanan, kekerasan, etos kerja rendah, dan lain-lain. Ini yang sedang dihadapi oleh bangsa kita, di mana moral sosial jadi perhatian oleh pemerintah. Dan juga ketidakjujuran ini juga menjadi faktor yang boleh dikatakan meruntuhkan bangsa. Sekolah-sekolah sekarang sudah dibuatkan tentang kejujuran dan lain-lain dalam rangka membentuk karakter. Dan juga ketidaksopanan orang taruna, apalagi yang menjadi pejabat imigrasi, hal ini ditekan. Kekerasan apalagi dalam pendidikan sudah dilarang, diharamkan kekerasan apalagi. Dan lain-lain masih banyak. Yang keenam, merupakan cara terbaik untuk membentuk perilaku individu sebelum masuk ke dunia kerja. Nah, inilah kita semua sedang kita bentuk, kita tempa, kita bekali di dalam pendidikan ini untuk saatnya nanti bekerja di lapangan atau di imigrasi kita memiliki. Yang terakhir sebagai cara untuk mengajarkan nilai-nilai budaya yang ada dalam penguatan pendidikan karakter merupakan kebijakan pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengimplementasikan nawacita Bapak Presiden dalam sistem pendidikan nasional, kebijakan pendidikan karakter ini berintegrasi dalam gerakan nasional revolusi mental, yaitu perubahan cara berpikir dan bertindak menjadi lebih baik. Adapun nilai-nilai utama pendidikan karakter generasi adalah religius, nasionalisme, mandiri, gotong royong, dan integritas. Nilai-nilai ini ingin ditanamkan dan dipraktikkan melalui sistem pendidikan nasional agar diketahui, dipahami, dan diharapkan dan dipraktikkan melalui sistem pendidikan nasional. Pendidikan karakter ini lahir karena kesadaran akan tantangan ke depan yang semakin kompleks dan tidak pasti. Namun, sekaligus melihat ada banyak harapan bagi masa depan bangsa. Hal ini menuntut lembaga pendidikan untuk mempersiapkan para peserta didik atau taruna secara keilmuan dan kepribadian untuk menyiapkan pendidikan ataupun persiapan menjadi pejabat imigrasi. Ruang lingkup pendidikan karakter. Jadi
ada kita tadi sampaikan kita sama. Salah satunya ruang lingkup pendidikan karakter ini adalah membentuk kecerdasan, kritis, reaktif, inovatif, ingin tahu, berpikir terbuka, produktif, berintelektual dan reflektif. Ini yang kita kategorikan di namanya olah pikir. Berikutnya dalam pendidikan karakter keimigrasian ini juga ruang lingkupnya di mana yang pertama di bagian yang kanan yang olah hati, beriman dan bertakwa yang pertama, iman dan bertakwa, jujur, amanah, adil, bertanggung jawab, berempati, berani mengambil risiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik. Kita dikatakan, kita sebut itu bagian daripada olahan. Nah, berikutnya juga di dalam mana ada bersih dan sehat, disiplin, tanggung, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, dan lain-lain, itu masuk di dalam olahraga atau badan atau jasmani. Kita perlu bersih dan sehat itu di bagian. Kemudian juga ada olah rasa, di mana ada ramah, saling menghargai, toleransi, peduli, dan lain-lain, itu masuk dalam rasa. Jadilah ruang lingkup dalam diri kita sampai meliputi yang sehingga kita pasang, olah hati, datang dan sebagainya. Kemudian ada rasa, ya. Nah, kita memiliki ramah, saling menghargai. Kemudian juga ini semua dari dalam. Yang terakhir, yang keempat dari badan kita harus bersih, sehat, disiplin dan sebagainya. Baik, nah kembali kepada tadi tata nilai norma imigrasi yaitu Pancabakti. Mana Pancabakti ini adalah tata nilai yang mengikat para ASN khususnya di imigrasi dan membantu organisasi dalam melaksanakan misi dan mencapai visinya dengan cara yang memadai. Kita lihat Pancabakti yang tadi disebutkan imigrasi ada 5. Pertama, takwa. Jadi seorang pejabat imigrasi harus memiliki takwa. Walaupun semua memang dasar negara kita untuk Pancasila. Kita di imigrasi supaya kita masing-masing memiliki ketakwaan terhadap agama apapun yang dianut. Yang kedua, menjunjung tinggi kehormatan. Sebagai pejabat imigrasi, hukumnya wajib menjunjung kehormatan. Kehormatan ini baik untuk diri sendiri maupun untuk kata nilai. Yang ketiga, cendekia. 4, integritas pribadi, inovatif. Nah, kita sampai pada yang inovatif. Ini semua pejabat imigrasi dalam menjalankan tugas harus memiliki inovatif. Bagaimana juga sekarang menjadikan tata nilai Presiden Republik Indonesia. Karena salah satunya juga harus memiliki seluruh ASN bahkan. Jadi tata nilai yang ada di imigrasi sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah. Sekarang sudah saya jelaskan tadi dari awal sampai akhir. Nah, saatnya saya ingin mendengarkan. Ataupun apabila ada yang belum jelas, silahkan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Saya berikan satu pertanyaan. Mohon izin Pak, mohon izin untuk bertanya. Jadi apa kaitannya antara Pancabakti ini dengan pendidikan karakter sendiri, Pak? Apakah memang ada terkait cara-cara yang harus kita lakukan untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Pancabakti tersebut, Pak? Mohon izin Aran. Oke. Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya. Saya ingin jawab di pertanyaan tadi, apakah ada hubungannya dengan pendidikan karakter. Jadi kalau kita melihat yang pertama, Pancabakti imigrasi adalah mana di dalam ruang lingkup pendidikan karakter salah satunya ada di dalam hati kita, ya, di mana ada beriman dan bertakwa. Ini ada kaitannya. Bagaimana di dalam diri kita itu memiliki keimanan. Itu akan di dalam
pancabakti yang pertama kali adalah takwa. Ini kita mempelajari dalam diri kita, dalam yang tertinggi kita manusia, karakter ini adalah pertama adalah iman, takwa. Karena itu dalam yang kita sebut adalah hati. Karena pertama itu di hati kita baru rasa, kemudian pikir, dan yang terakhir dalam fisik kita lagi. Berkaitannya di dalam karakter ini kita membentuk seseorang untuk memiliki keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, sejalan dengan pancabakti. Jadi ini baru yang pertama. Kedua, yang ketiga dan keempat, menjunjung tinggi kehormatan contohnya. Ini hampir di semua, di olah pikir juga ada terbuka produktif. Kemudian juga rasa, ini, ya, menghargai, toleran, peduli, gotong royong, nasionalis, ya, mengutamakan kepentingan umum, bangga menggunakan bahasa dan produk. Nah, disitulah menjunjung tinggi artinya. Jadi sama-sama di dalam pendidikan ini sudah sejalan apa yang diberikan tata nilai pada Direktorat Jenderal Imigrasi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan demikian telah kita sampaikan PDD UKT-PT mata kuliah pendidikan karakter keimigrasian. Terima kasih. Salam belajar. Terima kasih. Salam pembelajar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Siap, terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Demikian penyampaian PDD UKT-PT Pendidikan Karakter Keimigrasian. Dan saya ucapkan terima kasih, salam pembelajar.